Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton JZR. Kami akan presentasikan laporan tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile aplikasi Joki Tugas. Di sini anggota saya yaitu ada saya sendiri Anton JZR NIM 2300181162, ada Rizal Pramditya 2300181183, ada Diran Ramayuda 2300181774. Untuk yang pertama, latar belakang dan tujuan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Diran. Oke, halo semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami ngambil suatu aplikasi yang berkaitan sama tugas kuliah, yaitu Joki Tugas. Adapun kami memilih aplikasi ini sebagai eh, penyelesaian masalah pada mahasiswa yang memiliki waktu terbatas pada perkuliahannya, seperti mahasiswa yang memiliki aktivitas organisasi, magang, maupun pekerja paruh waktu. Di kondisi ini, mendorong munculnya kebutuhan akan layanan bantuan pengerjaan tugas yang praktis dan dapat diandalkan. Pada praktiknya, jasa bantuan pengerjaan tugas masih banyak dilakukan secara tidak terstruktur melalui media sosial atau pesan instan. Proses tersebut memiliki berbagai kelemahan, seperti sulitnya memastikan kredibilitas penyedia jasa, seperti eh, apa, tidak amannya sebuah jasa tersebut, atau suatu deadline itunya pasti atau enggak. Nah, berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengelola semua layanan tersebut, yang secara terintegritas, transparan, dan mudah dilakukan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Joki Tugas sebagai platform digital yang mempertemukan pengguna dengan penyedia jasa dalam satu sistem yang terorganisir, sehingga proses pemesanan, komunikasi, dan pemantauan pengerjaan tugas dapat dilakukan secara lebih efektif dan aman. Adapun tujuan kami untuk membuat aplikasi ini sebagai solusi digital untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dalam layanan jasa bantuan pengerjaan tugas akademik yang selama ini masih dilakukan secara tidak terstruktur. Tujuan umumnya, tujuan umum dari pengembangan aplikasi Joki Tugas adalah menyediakan sebuah platform terintegritas yang mampu menghubungkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan pengerjaan tugas dengan penyedia jasa secara umum, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi mobile. Tujuan khususnya menyediakan sistem pemesanan jasa yang terstruktur, meningkatkan transparansi proses, jadi klien dan juga pengerja jogging itu semua prosesnya itu dilakukan secara transparan, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pengguna, ada fitur chat, mengurangi risiko penipuan, kalau ada transaksi yang gagal atau jasanya kabur atau apa itu kan, menyediakan informasi layanan secara jelas dan mudah diakses pengguna, meningkatkan efisien waktu bagi pengguna aplikasi, mendukung pengelolaan data secara terpusat. Aplikasi memungkinkan menyimpan dan mengelola data pengguna, menyediakan dasar pengembangan fitur lanjutan. Aplikasi Tugas Joki dirancang dapat dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan sistem pembayaran digital, rating, serta notifikasi otomatis. Manfaatnya, dengan tercapainya tujuan tersebut, aplikasi Joki Tugas diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, membantu penyedia jasa dalam mengelola pesanan secara lebih teratur, menciptakan ekosistem layanan jasa akademik yang lebih profesional dan terpercaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan pembahasan laporan dari teman saya, yaitu yang ketiga perancangan aplikasi. Alur kerja aplikasi. Alur kerja aplikasi Joki Tugas secara umum adalah sebagai berikut. Satu,
Pengguna melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi. Kemudian pengguna mengakses halaman beranda untuk melihat kategori layanan dan promo yang tersedia. Pengguna juga bisa memilih jasa yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan. Sistem menampilkan detail pesanan dan status pengerjaan tugas. Pengguna dan penyedia jasa dapat berkomunikasi melalui fitur chat. Setelah pengerjaan selesai, pengguna dapat melihat hasil tugas sesuai kesepakatan. Kemudian ada kebutuhan data, data yang dibutuhkan dalam aplikasi ini itu meliputi data pengguna, ada nama, email, nomor telepon, dan akun. Kemudian data penyedia, jasanya ada profil, jenis layanan, dan tarifnya. Kemudian data tugasnya yaitu judul tugas, deskripsi, tenggat waktu, dan status. Kemudian ada data transaksi pemesanan dan data percakapan antara pengguna dan penyedia jasa. Fitur yang terdapat pada aplikasi itu, fitur utama yang tersedia pada aplikasi Joki Tugas itu ada autentikasi pengguna, yaitu login dan register. Kemudian ada beranda dengan kategori layanan dan promo, pemesanan jasa dan detail order, ada tracking status pengerjaan tugas, dan fitur chat dengan dukungan pengiriman pesan dan lampiran. Kemudian hasil implementasi. Yang pertama, desain antarmuka atau UI-nya. Berfokus sepenuhnya pada aspek desain antarmuka dan pengalaman pengguna menggunakan Figma, tidak menulis kode program secara langsung. Kontribusi UI adalah menyediakan aset visual yang dibutuhkan oleh tim pengembang seperti mengekspor icon untuk kebutuhan drawable, kemudian menentukan kode warna untuk colors, kemudian memberikan panduan ukuran dan jarak, padding, margin, agar tampilan di Android Studio sesuai dengan desain yang telah disepakati di Figma. Sebagai UI UX designer, proses kerja yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, yaitu perancangan user flow dan wireframe, memetakan alur bagaimana pengguna mulai dari login, memilih layanan, hingga melakukan pembayaran. Kemudian pemilihan konsep visual itu memberikan identitas yang kuat dan berbeda dari aplikasi akademik pada umumnya. Di sini menggunakan gaya desain neo-brutalis yang modern. Warna utamanya menggunakan warna electric blue sebagai warna primer. Kemudian tipografinya menggunakan font yang tegas agar mudah dibaca. Kemudian komponen UI-nya mendesain elemen tombol dan kartu card dengan gaya sudut tegas dan sedikit miring. Kemudian ada high fidelity desain dan prototyping di Figma, mengubah wireframe menjadi desain akhir yang berwarna. Mendesain seluruh halaman muka juga termasuk halaman login dan register, halaman profil dan integrasi peta, halaman promo detail dengan fitur countdown timer, halaman chat room dengan bubble chat yang responsif. Selain itu, membuat prototipe interaktif di Figma juga mensimulasikan perpindahan antar halaman yang kemudian dijadikan acuan oleh tim programmer untuk menyusun layout XML. Kemudian di sini ada implementasi kode front-end-nya. Pada sisi front-end, aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan XML. Implementasi kode meliputi inisialisasi tampilan menggunakan set content view pada setiap activity, penanganan event klik pada tombol dan item menggunakan list standar, navigasi antara halaman, menggunakan intent, penggunaan recycler view untuk menampilkan daftar layanan pesanan, penyedia data dummy untuk pengujian tampilan sebelum terhubung ke backend. Di sini ada kode on create dan binding, ada inflator juga, ada variable first store juga. Di sini pada tahap awal itu halaman diimplementasikan menggunakan class activity yang mewarisi app compat activity. Proses analisasi dilakukan di dalam metode on create. Kemudian file binding itu digunakan melalui aktivitas binding inflate layout inflator untuk menghubungkan file layout XML dengan kode Kotlin. Kemudian di sini juga menginisialisasi Firebase Firestore sebagai sumber data pesanan pengguna dan Firebase Out untuk mendapatkan informasi pengguna yang sedang login. Kemudian di sini ada setup listener, itu adalah bagian mengatur interaksi pengguna melalui event listener pada komponen UI. Salah satu contoh implementasi pada akun profile. Ketika pengguna menggunakan akun profile, maka akan membuat objek intent berpindah dari aktivitas activity ke profile activity menggunakan override padding transition untuk memberikan pemindahan halaman tanpa animasi. Implementasi ini berperan penting dalam menyediakan navigasi yang intuitif, menghubungkan antara halaman dan aplikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian di sini ada
kode XML-nya. File XML itu menggunakan constraint layout sebagai root layout untuk mengatur posisi elemen utama seperti header, konten, dan navigasi bawah secara fleksibel. Di dalamnya terdapat nested scroll view yang berfungsi agar konten daftar pesanan dapat di-scroll secara vertikal. Kemudian pada bagian dalam nested scroll view itu digunakan linear layout dengan orientasi vertikal sebagai kontainer data. Linear layout ini menjadi wadah tempat item pesanan ditambahkan secara dinamis melalui kode Kotlin menggunakan layout inflator. Kemudian di sini ada data dummy. Dummy order model itu merupakan data kelas yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data pesanan pada sisi front end. Kelas ini berisi ID identitas pesanan, service name itu nama layanannya, deadline-nya tenggat waktu, price itu harga layanan, status dan status pesanannya. Model ini berfungsi sebagai penghubung antara data dan tampilan UI. Dengan adanya model ini, data pesanan dapat dikelola secara struktur dan mudah dipetakan ke komponen tampilan seperti text view. Ada dummy data repository juga digunakan sebagai penyedia data sementara selama proses pengembangan aplikasi. Kemudian implementasi backend-nya, pada sisi backend, aplikasi didukung oleh layanan server yang berfungsi untuk mengolah data dan logika bisnis aplikasi. Backend berperan sebagai penghubung antara aplikasi Android dengan basis data, sehingga proses pengambilan, penyimpanan, dan pengolahan data itu dapat berjalan secara terpusat. Di sini ada kode sebagai implementasinya itu memastikan bahwa setiap yang terdaftar merupakan pengguna valid serta memiliki data profil yang tersimpan secara terstruktur. Proses registrasi dilakukan menggunakan Firebase Authentication melalui fungsi create user with email and password. Setelah autentikasi berhasil, maka data profil pengguna disimpan secara terpisah pada Firebase Firestore agar mudah dikelola. Kemudian di sini ada komponen paling krusial karena berkaitan langsung dengan integritas dan transaksi, yaitu mencegah terjadinya inkonsistensi data seperti kondisi di mana pembayaran berhasil tetapi data pesanan gagal tersimpan akibat gangguan koneksi. Menggunakan fitur restore batch write untuk memastikan bahwa penyimpanan data pesanan dan pembayaran dieksekusi secara atomik. Dengan pendekatan ini, seluruh operasi hanya akan berhasil jika semua proses penyimpanan sukses. Kemudian, untuk menjaga keteraturan kode, di sini memisahkan logika perhitungan promo ke dalam modul sendiri berbentuk singleton object, menghitung potongan harga secara dinamis, serta memvalidasi syarat minimal transaksi dengan pendekatan yang reusable. Promo direpresentasikan dalam struktur data promo dan perhitungan diskon dilakukan melalui fungsi check promo. Di sini ada kode yang memberikan pengalaman pemantauan data secara langsung kepada admin. Jadi menampilkan data pesanan terbaru secara real-time tanpa melakukan refresh manual. Menggunakan add snapshot listener pada koleksi Firestore sehingga setiap perubahan data akan langsung ditampilkan pada dashboard admin. Di sini juga ada fitur riwayat pesanan pengguna, kemudian menjamin privasi data sehingga setiap pengguna hanya dapat melihat riwayat pesanannya sendiri. Di sini pembagian tugas kelompoknya ada Diran Ramayuda, dia merancang desain UX aplikasi menggunakan Figma. Ada saya Alton JZR mengimplementasikan desain ke dalam layout XML dan mengembangkan frontend Android menggunakan Kotlin. Kemudian ada Rija, yaitu mengembangkan backend logika bisnis dan pengolahan data aplikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Pramditya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan aplikasi Joki Tugas, sebuah aplikasi layanan pemesanan jasa akademik. Aplikasi ini dibangun menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama di Android, serta Firebase sebagai backend yang mendukung pengolahan data secara real-time, aman, dan scalable. Ketika aplikasi pertama kali dijalankan, pengguna akan melalui proses autentikasi. Sistem autentikasi kami terintegrasi dengan Firebase Authentication yang mendukung login manual serta Google Sign-in API.
Setelah pengguna berhasil login, data profil seperti nama, email, dan UID akan otomatis disimpan dan disinkronkan ke Cloud Firestore, sehingga identitas pengguna tetap konsisten meskipun login dari perangkat yang berbeda. Setelah pengguna login, pengguna akan masuk ke halaman beranda, di mana aplikasi menampilkan berbagai promo layanan yang dikelola secara dinamis. Tampilan ini menggunakan Recycle View dengan orientasi vertikal, sehingga informasi terlihat rapi dan informatif. Sementara itu, tombol pemesanan dibuat secara statis di bagian bawah layar agar meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Salah satu fitur utama dalam aplikasi ini adalah sistem CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, pada pengelolaan pesanan. Yang pertama, create atau buat. Jadi, saat pengguna memilih layanan dan mengisi detail tugas di halaman Joki Order Activity, aplikasi akan membuat data pesanan baru dan menyimpannya ke koleksi orders di Firestore. Lalu yang kedua ada read atau baca. Pada halaman aktivitas, pengguna dapat melihat riwayat pesanan milik mereka sendiri. Sementara itu, pada sisi admin, dashboard akan menampilkan seluruh pesanan yang masuk secara real-time. Lalu yang ketiga itu ada update atau ubah. Jadi admin memiliki hak untuk memperbarui status pesanan, misalnya dari diproses menjadi selesai. Perubahan ini langsung terlihat di aplikasi pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu delete atau hapus. Sebagai bagian dari manajemen sistem data, sistem mendukung fitur delete. Jadi admin dapat menghapus pesanan yang dibatalkan atau tidak valid dari database Firestore. Setelah data dihapus, pesanan tersebut akan otomatis hilang dari daftar pengguna maupun dashboard admin secara real-time. Untuk mendukung komunikasi antara pelanggan dan admin, aplikasi ini menyediakan fitur chat real-time. Setiap pesanan disimpan dalam subkoleksi Firestore, dan kami menggunakan snapshot listener untuk membaca data secara langsung. Dengan mekanisme ini, percakapan dapat berlangsung secara instan dan responsif, mirip dengan aplikasi chatting profesional. Pada halaman profil, aplikasi menampilkan lokasi kantor menggunakan integrasi OpenStreetMap atau OSM melalui library OSM Droid, sehingga peta dapat ditampilkan langsung dalam aplikasi. Selain itu, untuk kebutuhan navigasi, kami juga menyediakan intent ke Google Maps. Ketika pengguna menekan marker lokasi, di aplikasi akan mengirimkan koordinat latitude dan longitude untuk membuka Google Maps dan menampilkan rute menuju lokasi kantor secara akurat. Dengan penerapan Firestore secara real-time, sistem CRUD yang efisien, fitur chat dan interaktif, serta integrasi Maps API, aplikasi Joki Tugas dirancang sebagai solusi digital yang praktis dan handal sebagai kebutuhan akademik mahasiswa. Sekian demo aplikasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.